Di sebuah kota kecil, ada bangunan sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu dulunya adalah sekolah dasar favorit di masa kolonial. Tapi sejak kebakaran misterius 20 tahun lalu, tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Atapnya sudah hampir runtuh, jendela pecah, dan dinding-dindingnya penuh koretan serta lumut. Tapi yang paling dikenal dari sekolah itu adalah lorong panjang di lantai 2. Mereka menyebutnya lorong sunyi. Konon katanya, setiap malam Jumat Kliwon, akan terdengar suara langkah kaki kecil yang berjalan menyusuri lorong itu, walau tak ada siapapun di dalam. Cerita ini dimulai ketika 3 orang siswa SMA Gilang, Rico, dan Sari memutuskan membuat konten eksplorasi horor. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita itu cuma mitos. Mereka bawa kamera, senter, dan perekam suara. Dan malam itu, mereka masuk lewat celah pagar belakang yang sudah dipenuhi semak-semak liar. Langkah kaki mereka menggema saat memasuki aula utama. Udara di dalam bangunan itu terasa lebih dingin, walau di luar suhu cukup hangat. Cat dinding yang mengelupas, papan tulis hitam yang pecah, dan kursi-kursi reot menjadi saksi bisu masa lalu yang tak ingin diganggu. Setelah menjelajahi beberapa ruang kelas, mereka naik ke lantai 2. Di sanalah lorong itu berada. Lorong panjang, sempit, gelap, dan sepi. Pintu-pintu kelas di kiri kanannya tertutup rapat. Sebagian rusak dan menganga seperti mulut yang siap menelan siapa saja. Saat kamera mulai merekam, Rico mencoba membuat candaan. Tapi Gilang diam saja. Matanya fokus ke ujung lorong. Ia merasa seperti ada yang berdiri di sana. Bayangan kecil, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi saat ia menyorotkan senter tidak ada siapa-siapa. Namun perekam suara mereka mulai menangkap sesuatu. Suara tawa kecil, suara yang tidak berasal dari mereka bertiga. Suara anak kecil, tertawa perlahan, lalu berhenti. Tiba-tiba, semua pintu kelas di lorong itu bergetar bersamaan. Seolah ada yang sedang lari dari satu pintu ke pintu lainnya di balik tembok. Mereka panik. Sari sudah mulai menangis. Gilang berusaha tenang, tapi tubuhnya kaku. Ia merasa seperti ada tangan kecil yang menarik-narik bajunya dari belakang. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Puncaknya terjadi saat mereka memutar kamera ke belakang. Layar menampilkan sosok anak kecil berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah menyala, dan tubuhnya seperti melayang beberapa sentimeter dari lantai. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Dan suara kecil itu kembali terdengar dari rekaman. Kenapa kalian datang ke sekolahku? Kalian nggak boleh pulang. Keesokan harinya, polisi dan warga menemukan 3 tas sekolah dan alat rekam di depan pagar sekolah tua. Tapi tidak ada tanda-tanda ketiganya. Hilang tanpa jejak. Sampai sekarang, video itu masih tersimpan, beredar di kalangan terbatas. Dan di akhir rekaman, terdengar suara pelan. Aku suka bermain di lorong, ayo main lagi.